Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ya, sekarang kita kembali lagi di pelajaran PKK ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem produksi produk usaha yang ada di bab 5. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan kedua. Oke, sebelum kita mulai kelas, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Di sini kita akan belajar tentang sistem produksi produk usaha. Nah, di next slide itu ada perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi? Apakah strategi atau perencanaan atau apa? Jadi, perencanaan produksi itu merupakan suatu perencanaan mengenai faktor-faktor tentang faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk memproduksi suatu produk selama proses tersebut berlangsung. Jadi dalam perencanaan produksi ini terdiri dari berbagai macam hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, next slide. Nah, di sini terdapat proses pembuatan atau pengembangan produk baru yang terdiri dari 5 langkah. Pertama ada pencarian gagasan. Sumber utama gagasan produk baru dapat berasal dari pasar atau teknologi yang sudah ada. Jadi, gagasan-gagasan yang ada di pasar ini merupakan berbagai kebutuhan dan juga keinginan konsumen yang memang belum terpenuhi. Yang selanjutnya ada seleksi produk. Gagasan produk baru harus memenuhi setidaknya 3 kriteria pasar. 3 kriteria yaitu potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. Ya, jadi sebelum suatu gagasan produk dijadikan desain pendahuluan, harus dianalisis dulu nih ketiga kriteria barusan. Nah, yang selanjutnya ada desain produk pendahuluan. Biasanya dicurahkan untuk pengembangan beberapa alternatif desain yang memenuhi ciri-ciri konsep produk terpilih. Ya, sebagai contoh, apabila ada produsen sepatu untuk memutuskan untuk memproduksi sepatu khusus perempuan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nih akan berkaitan dengan produk itu. Misalkan, kan tadi sepatu perempuan ya, pasti bakalan ada pertanyaan tentang modelnya, kayak gimana, terus ukurannya, warna-warnanya, karena biasanya sepatu perempuan ini modelnya dan juga warna-warnanya ini lebih bervariasi. Nah, yang selanjutnya ada pengujian produk. Pengujian terhadap contoh produk ditujukan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Yang terakhir ada desain akhir. Nah, dalam tahap ini, spesifikasi produk, komponen serta gambar perakitan yang disusun memberikan dasar aturan atau prosedur dasar bagi proses produksinya. Oke. Next, ini ada analisis seleksi produk. Nah, jadi tujuan dari analisis seleksi produk ini sendiri adalah menyaring gagasan yang kurang baik. Jadi apabila usaha menerima suatu gagasan buruk, terus kita mengembangkan usaha tersebut, maka kita bakalan rugi kan. Nah, jadi setelah pengembangan awal, analisis yang lebih ekstensif dapat dilakukan melalui uji pasar dan operasi percobaan sebelum kebutuhan final dibuat untuk memperkenalkan produk. Jadi, untuk melakukan sebuah seleksi produk itu ada berbagai macam metode ya atau cara. Salah satunya itu scoring atau penilaian. Jadi, beberapa syarat dari produk itu dibuat poin-poinnya. Mulai dari poin 40 sangat baik, 30 baik, 20 sedang, dan seterusnya. Sampai 0 itu sangat buruk. Ya, jadi poin-poin itu di list ya, didaftarkan, lalu diuji coba atau diseleksi lagi berdasarkan poin-poin tersebut. Ya, sebagai contohnya itu ada volume penjualan.
Misalkan volume penjualan itu sangat baik, berarti 40. Lalu ada kemudahan produksi, misalkan sangat baik juga, berarti poinnya 40. Lalu tersedianya tenaga kerja itu poinnya 30. Gitu. Nah, jadi sebelum produk itu dipasarkan ya, jadi sebelum produk itu dipasarkan atau diproduksi oleh perusahaan, itu kita harus melakukan seleksi produk seperti yang tadi Ibu sebutkan. Ya, jadi dengan seleksi produk ini diharapkan dapat menemukan produk yang terbaik dari beberapa gagasan yang sudah diusulkan. Oke, next. Itu tentang standard operating procedure. Pasti kalian udah pernah dengar dong, SOP. Jadi ya, standard operating procedure ini bisa disebut sebagai SOP. Nah, SOP ini adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif atau arahan ya. Jadi, SOP ini tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, terus di mana dilakukannya, lalu siapa saja yang melakukan, dan sebagainya. Oke. Next, itu ada beberapa manfaat SOP untuk produksi produk usaha. Yang pertama, sebagai standar bagi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus. Ya, jadi dalam SOP ini pasti ada peraturannya ya. Nah, tiap perusahaan juga memiliki SOP yang berbeda-beda walaupun memproduksi suatu produk yang sama. Contohnya aja, kalau misalkan di bank ya, perusahaan bank kayak BCA atau Mandiri, itu pasti memiliki SOP yang berbeda. Nah, setiap karyawan yang ada ya, karyawan yang bekerja di situ, itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang ada. Misalkan dari Bank BCA sendiri itu SOP-nya itu, kalau Bank BCA itu setahu Ibu lebih ke digital. Jadi semuanya itu bisa dilakukan lewat HP ya, serba digital, dan kebanyakan pengguna BCA itu sendiri adalah orang-orang yang memang kebanyakan tuh sudah melek akan m-banking atau digitalisasi ya. Jadi kalau sedangkan untuk Bank Mandiri sendiri itu biasanya masih lumayan banyak orang-orang yang pergi ke kantornya, misalnya kantor cabang untuk store tunai atau untuk uh, menyampaikan keluhan di customer service dan sebagainya. Ya, jadi setiap perusahaan pasti memiliki SOP yang berbeda-beda untuk masalah yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau dari Bank BCA sendiri, misalkan ada permasalahan seperti ATM-nya sudah expired gitu kan. Kan kalau udah berbulan-bulan nggak dipakai itu bisa expired. Itu solusinya A, sedangkan untuk Bank Mandiri kendala yang sama itu solusinya B. Jadi berbeda-beda. Yang kedua, membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Yang ketiga, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit. Ya, ini udah pasti banget ya. Jadi SOP itu nggak cuma tentang metode, tapi juga tentang cara. Sama aja sih. Jadi SOP ini juga tentang pedoman-pedoman atau hal-hal yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh si karyawan tersebut. Nah, yang keempat, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian layanan. Oke, jadi di setiap perusahaan itu pasti memiliki divisi ya, atau departemen-departemen. Ada departemen, misalkan perusahaan manufaktur ya, ada departemen produksi, lalu ada departemen keuangan, ada departemen gudang, dan lain-lain. Jadi dengan adanya SOP ini, mengklasifikasikan tugas antara departemen A dengan departemen B yang berbeda-beda. Jadi tugas dari karyawan-karyawan tersebut nggak saling tumpang tindih atau nggak double job. Oke, next ada cara membuat SOP sederhana. Umumnya, wirausaha ini bisa membuat SOP apabila usahanya ini sudah berjalan.
atau enggak setidaknya itu sudah memiliki contoh produk bisnisnya. Nah, ya jadi kalau misalkan untuk siswa itu bisa kalau nggak sedang membangun sebuah usaha itu kalau perencanaan usahanya sudah selesai, nah kita bisa membuat SOP. Nah, jadi SOP ini sifatnya sangat individual ya, jadi sangat private banget. Jadi contohnya aja SOP cara membuat makaroni instan, lalu dibandingkan dengan SOP cara membuat puding instan. Nah, jadi walaupun alurnya sama, itu pasti caranya berbeda karena mengikuti dari ciri khas atau ciri khas produk perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam Permenpan nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa pembuatan SOP ini harus memenuhi prinsip diantaranya kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Nah, cara-cara membuat SOP sederhana ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, membuat susunan kerja. Ya, lalu merencanakan alur proses, lalu lakukan wawancara. Jadi yang pertama ini, menentukan hal-hal yang harus dibahas dalam SOP dengan bawahan. Jadi kita harus meminta kepada seluruh manajemen atau kepala dari bagian perusahaan, lalu mereka akan berbicara dengan bawahan-bawahannya untuk menentukan hal-hal yang harus ada di dalam SOP. Yang kedua, menentukan format, menyetujui format, membuat template, menetapkan alur proses, lalu menentukan bagaimana SOP tersebut akan dibahas. Yang ketiga, wawancara terhadap karyawan untuk mengetahui aktivitas harian mereka dalam pekerjaan dan cara mereka bekerja. Nah, yang keempat, tulis, bahas, dan sosialisasikan. Setelah melakukan wawancara, itu pasti kita harus memeriksa dokumennya, memeriksa dokumen tata laksana kerja, perusahaan mulai bisa menulis SOP, membahas kembali dengan pihak-pihak terkait. Ya, jadi setelah melakukan wawancara, itu kita harus menulis hal-hal yang didapat dari wawancara tersebut, lalu disosialisasikan. Tetapi, sebelum SOP tersebut disosialisasikan, itu baiknya SOP yang sudah ditulis itu dibahas lagi dengan pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Jadi apakah SOP tersebut sudah sesuai ataukah ada kesenjangan gitu. Jadi kalau SOP-nya udah sepakat, udah disetujui oleh semua pihak, baru kita sosialisasikan. Nah, yang selanjutnya mengadakan pelatihan. Nah, setelah disepakati dan disosialisasikan, perlu diadakan pelatihan agar SOP bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun sekali, pihak perusahaan harus mengadakan evaluasi terhadap relevansi berjalannya SOP. Ya, jadi sama dengan sebuah organisasi, kalau kalian ada yang pernah mengikuti organisasi, jadi dalam sebuah organisasi itu biasanya pasti ada yang namanya event ya, pasti ada ngadain kegiatan sosialisasi A, sosialisasi B, gitu. Nah, pasti setiap selesai event itu pasti kita akan melakukan yang namanya eval atau evaluasi. Nah, evaluasi ini sama ya, tujuannya untuk mengendalikan, maksudnya mengawas tentang kegiatan tersebut bagaimana, apakah berjalan dengan lancar, ataukah ada problem-problem di dalamnya, ya sama kayak SOP ini. Pasti dalam jangka 1 tahun sekali ya, setidaknya dilakukan sebuah evaluasi. Ya pasti dalam 1 tahun itu akan ada yang namanya problem, kendala, hambatan, dan lain-lain mengenai SOP tersebut. Mungkin SOP tersebut tidak cocok dengan beberapa pegawai, atau di realitanya ternyata SOP tersebut kurang sesuai dengan produk-produk yang ada di perusahaan, itu pasti akan ada permasalahan seperti itu. Nah, fungsinya evaluasi ini untuk
Ya, untuk lagi, untuk dicerna lagi apakah apa permasalahannya, lalu solusinya seperti apa. Ya, untuk kita cari jalan keluar yang terbaik. Oke. Nah, ya itu tadi slide terakhir yang dari materi kali ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran dari hari ini, perencanaan produksi itu sebuah perencanaan atau strategi mengenai bagaimana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk proses produksi. Ya, jadi dalam perencanaan produksi itu terdiri dari berbagai macam hal dan ada yang namanya proses pengembangan produk yang terdiri dari lima langkah. Ada pencarian gagasan, seleksi produk, desain produk, pendahuluan, lalu ada desain produk akhir, lalu juga ada pengujian produk. Ya, jadi langkah-langkah tersebut berhubungan satu sama lain dan tidak ada yang boleh dilewatkan. Nah, jadi selain itu, di sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya SOP ya, atau standar operating prosedur, sebuah standar atau pedoman bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Ya, jadi terdiri dari berbagai macam manfaat, lalu berbagai macam cara untuk membuat SOP itu sendiri. Ya, jadi itu yang ingin Ibu sampaikan di materi kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di WhatsApp group atau di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.